Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya telah juga bergabung Bima Yudhistira, ekonom dari Indef. Selamat malam Bima, saya kembali kepada Sandiaga Uno sebagai pengusaha. Ini gimana? Tadi ada tanggapan bahwa Tapra ini sebagai angin surga aja, artinya buruh juga agak susah untuk mendapatkan rumah. Sebagai seorang pengusaha, kira-kira kalkulasinya mungkin nggak sih seorang buruh dengan Tapra yang 2,5% dapat rumah, Sandi? Saya husnuzon saja. Oke. Karena kalau pengusaha itu kita terbiasa untuk mendapatkan tanah yang harganya terjangkau, terus kita bisa menggunakan sumber pembiayaan maupun juga skema pembiayaan yang kreatif. Saya yakin selama tidak ada kenaikan secara tidak logis dari tanah dan juga biaya konstruksi, mestinya kita bisa hadirkan perumahan berkualitas untuk para pekerja kita maupun juga masyarakat berpenghasilan rendah. Itu merupakan menurut saya tugas utama daripada pemerintah, dunia usaha, dan dalam sebuah kerjasama kolaborasi yang bersinergi. Saya yakin itu bisa dilakukan. Kemarin waktu di DKI saya kebetulan yang mendapat tugas untuk menghitung. Di Jakarta saja dengan yang jumlah lahan terbatas kita bisa lakukan pendekatan dengan pembangunan yang vertikal dengan juga pembagian beban daripada pembiayaan itu antara pemerintah dan dunia usaha. Saya yakin ini bisa. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai, tapi sekali lagi pesan saya agar kita pikirkan baik-baik, timingnya kita lakukan pada saat yang tepat dengan struktur pengambilan kebijakan publiknya, dan kita yakin BP Tapera ini sebetulnya kan kalau di negara-negara yang sudah lebih berkembang ekonominya seperti Fannie Mae atau Freddie Mac, itu sudah biasa. Tapi juga saya ingin nanti, apalagi tadi Pak Adi udah ngomong mengenai pengelolaan di bawah OJK, ini betul-betul harus dikelola dengan baik. Karena di 2008-2009 krisis global itu dipicu oleh perumahan rakyat. Ya, hati-hati sekali. Saya ingin mengingatkan supaya kita sama-sama memulai dengan niat yang bagus, eksekusi yang bagus, dan manfaat yang bisa diterima secara optimal oleh masyarakat. Apa yang harus diperhatikan oleh OJK, oleh pemerintah, termasuk oleh BP Tapra agar amanah dari rakyat ini bisa terkelola dengan baik, Sandi? Kuncinya governance. Governance. Kuncinya itu adalah bagaimana tata kelola yang baik daripada Tapera. Mungkin Pak Adi nanti bisa share sama teman-teman. Pertama, transparansi. Oke. Kedua, accountabilitas. Ketiga adalah responsibility, tanggung jawab. Ini uang rakyat. Keempat adalah independen. Jangan bisa diintervensi, investasi sini, investasi sana. Kita udah lihat lah, kita nggak usah ngomongin yang lain-lain. Jiwasraya gitu ya maksudnya? Si Budiman nakal sekali. Dan terakhir fairness. Kita harus ini berunsur keterbukaan dan berkeadilan. Karena ini untuk masyarakat yang kita harus berpihak kepada masyarakat. Perlu ada keberpihakan. Dan saya yakin kalau kita semua niatnya baik dan eksekusinya baik, monitoringnya juga baik, governance baik, ini akan jadi sumber pembiayaan yang luar biasa untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan dan menurunkan biaya perumahan. Sehingga akan dapat double impact, yaitu satu, kenaikan aset yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga mengurangnya biaya perumahan buat mereka. Oke, baik Chief Sandi. Saya ke Bima Yudhistira. Bima, apakah Tapra ini memang solusi atas jawaban bahwa banyak sekali ASN dan pekerja yang belum memiliki rumah, Bim? Ya, belum bisa dibikin sebagai solusi karena masalah awalnya itu kan antara kenaikan upah dibandingkan dengan kenaikan harga properti itu tidak imbang. Jadi kenaikan harga upah itu kan per tahunnya cuma 8%, tapi kenaikan harga properti bisa ada yang 20%. Dan tadi Jakarta saya kira tidak bisa dijadikan contoh karena sebagian misalkan menggunakan lahannya milik Pemda. Tapi kalau kita bicara Tapera ini levelnya adalah nasional ya, maka ini akan jadi problem baru gitu. Jadi nggak akan ngejar antara
kenaikan upah pekerja kemudian dengan harga properti yang semakin meningkat. Apalagi ini kan backlog perumahan, kekurangan perumahan jumlahnya juga masih besar ya. Masih 7 juta unit lebih begitu. Jadi ini bukan solusi sih, tapi justru di saat kondisi pandemi sekarang, ini justru saya melihat bukan urgensi untuk kepemilikan rumah. Karena sekarang ini bagaimana survival untuk bertahan hidup dulu. Jadi mulai dari kesehatan, kemudian makanan, itu 2 kebutuhan pokok yang lebih penting daripada perumahan. Bahkan sampai 7 tahun ke depan. Jadi apa yang terjadi Bima? Kalau memang itu di era pandemi tiba-tiba ditandatanganilah PP ini, kalau menurut Anda apa yang sebenarnya yang diuntungkan dengan lahirnya PP ini? Ya kalau kita baca PP-nya secara lebih detail, di situ kan ada pasal yang jelas bahwa uang ini nanti akan dikelola memang oleh manajer investasi. Oke. Tapi di situ ada penempatan, salah satu opsinya adalah penempatan di surat berharga negara gitu, SBN. Sehingga ini ada keuntungan yang akan dinikmati oleh pemerintah. Jadi semacam pool dana dari pekerja dan pengusaha, 3% itu, nanti kemudian masuk ke dalam manajer investasi, dimasukkan lagi kemudian untuk menambal defisit APBN. Jadi ini yang kemudian skema yang jelas seperti BPJS tenaga kerja. Makanya ini kan jadi bingung juga, sudah dipotong iuran BPJS tenaga kerja, kemudian pekerja yang sudah punya rumah juga tetap dipotong tapera. Jadi kayak double-double ini. Motifnya kemana? Motifnya sepertinya untuk menambal defisit APBN. Jadi motifnya menurut Anda adalah memang mencari cash money untuk menutup APBN dan pembiayaan-pembiayaan yang lain gitu? Ya jelas ya. Sekarang gini kan swasta diberikan kelonggaran sampai 7 tahun. Ya. Tetapi untuk ASN kan bisa berlaku dalam tempo yang lebih cepat. Sementara kan ASN itu kan sekarang juga terkena dampak dari pandemi. Tunjangan-tunjangan banyak yang kemudian berkurang. Nah ini masih dikenakan tapera lagi gitu. Jadi ini pool dana dari ASN dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk swasta di pool dananya dimasukkan ke dalam instrumen tapera untuk dibelikan surat utang pemerintah salah satunya. Oke, gitu Bung Fajrul, betul bahwa ini adalah untuk menambal APBN yang defisit gitu dengan menggunakan instrumen tapera ini, Jrul? Tidak ada sebenarnya niatan pemerintah seperti yang dikatakan oleh Bung Bima tadi, bahwa pengelolaan BP Tapera, bagaimana nanti dana yang dikelola itu akan digandakan Di SBN? itu ya dengan berbagai cara, tapi itu kan dalam upaya untuk memenuhi tujuan agar dapat terkumpul uang yang memang diperlukan untuk keperluan masyarakat yang termasuk ASN tadi atau masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menghasilkan atau untuk memiliki perumahan. Jadi tapi begini Pak Fajrul, saya pikir nanti mungkin bisa dijawab secara langsung oleh Pak Adi. Bagaimana nanti penggunaan dana tersebut, apakah betul seperti yang diduga oleh saudara Bima begitu? Oke, silakan Bim. Gimana Bim tanggapannya? Jadi kan gini kan, jadi sederhananya kan ini harusnya berlakunya 2 tahun, yaitu 2018. Jadi pertanyaan kenapa pada waktu pandemi di 2020 gitu? Kenapa bukan 2 tahun sebelumnya, atau kalau mau ditunda harusnya kan ditunda setelah pandeminya lewat begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan kenapa 2020 gitu? Ini kan pasti ada motif keuangan tertentu kan, pemerintah yang bikin PP-nya. Iya, ada proses, Bim, di dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia, dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang yang sudah ada sejak tahun 2011 itu, jadi memang sudah tertinggal hampir 9 tahun. Jadi dengan melibatkan berbagai pihak, itu baru kita selesaikan sekarang, dan kemudian ada arahan dari pemerintah kepada BP Tapera agar dibuat roadmap yang sama sekali tidak menyusahkan kepada para pihak, sehingga misalnya didahulukan ASN, baru BUMN, baru kemudian TNI Polri, baru 7 tahun kemudian baru kepada pihak swasta. Jadi butuh waktu 9 tahun gitu ya Fajrul ya, dari 2011 sampai 2020 untuk BPIN PP 2520, dan kebetulan ada pandemi gitu ya? Tidak ada kaitannya dengan pandemi, Saudara Budiman. Lepas dari soal pandemi sebenarnya, karena ini adalah peluang untuk memberikan
menuntaskan kewajiban konstitusional, juga memberikan peluang agar paling tidak yang pertama tadi yang dikatakan bahwa ada 900.000 dari ASN yang sekarang sangat membutuhkan rumah. Gitu. Oke, baik, Bung Ilham. Satu Ya. sedikit aja. Siapa nih? Bima, silakan Bim. Bima. Iya, satu sedikit aja. Jadi ini yang ada kontradiktif di Indonesia di tengah kondisi pandemi, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Pemerintah pengen memungut dari upah, dimasukkan ke dalam tapera. Sementara kita lihat Australia itu baru saja mengeluarkan stimulus 444 juta dolar, dan itu 280 juta rupiah, itu sekitar 280 juta rupiah diberikan kepada orang yang mau memiliki rumah. Oke. Jadi ini waktunya untuk menstimulus, bukan untuk melakukan pemungutan. Oke. Itu kalau bicara perumahannya. Oke, Bima, Ilham. Jadi apa sebenarnya Anda khawatirkan dengan lahirnya PP 25 2020 ini? Ya, kita sebenarnya dapat pengalaman buruk tentang pengelolaan dana publik. Hah? Beberapa waktu yang lalu pada bulan Mei kemarin, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS. Oke. Salah satu alasan pembatalannya itu adalah adanya kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan BPJS tersebut. Oke. Itu dasar Mahkamah Agung. Nah, sehingga adanya badan pengelola yang baru ini, Anda dana curiga publik juga yang gitu? begitu besar, ya itu bisa menjadi satu. Karena ada faktanya, ada satu pengalaman buruk tentang pengelolaan dana publik yang ada di Indonesia pada hari ini gitu. Itu bisa menimbulkan satu masalah baru ke depannya gitu. Jadi kekhawatirannya ini Anda sebenarnya karena memang bebannya udah tambah berat, kekhawatiran terhadap lembaganya tidak amanah, atau Betul. apa? Iya, itu 3 alasan tadi yang saya bilang. Pertama, hak warga negara untuk harusnya mendapatkan perumahan. Kedua, beban yang sudah besar ini tadi dan upah yang sangat kecil pada hari ini. Ketiga, badan penyelenggaranya ini yang kita bisa pertanyakan karena pengalaman buruk dari pengelolaan BPJS yang ada pada hari ini. Gitu. Oke, baik, Pak Adi Setianto. Jadi ada satu poin juga tadi dari Sandi, dari Ilham, juga dari Bima adalah bagaimana strategi dari BP Tapra untuk tetap menjaga, mengelola dengan good governance, menjaga akuntabilitas dan lain sebagainya ketika kepercayaan publiknya agak rendah ini sebetulnya. Makasih Mas Sandi. Saya jadi ingat awal-awal kami dilantik, kami menghadap ke komite ya. Maksudnya persis seperti Mas Sandi bilang. Tolong Anda bangun lembaga ini kredibel. Divisi kredibel kan ada transparansi, akuntabel, semuanya masih sebenarnya. Kita coba wujudkan membangun badan. Kami pun juga diawasi oleh semua pihak. Laporan keuangan kami diaudit, diawasi oleh OJK. Dan jangan lupa, peserta melalui simpanan juga ngawasi kami. Karena tiap hari mereka bisa monitor. Simpanannya berapa, hasil pengadaiannya seperti apa, ditaruh di mana. Kan dikelola oleh MI dan Custody. Nah, mereka wajib memberikan laporan kepada pemberi kerja dan kepada pekerja. Dan hal ini adalah penabung BP Tapera. Jadi semuanya kita diawasi. Itu kira-kira seperti itu, Mas. Tadi ya Mas Andi, gitu ya kira-kira aja. Nah, kemudian tadi Mas Bima ya, kenaikan upah pekerja mungkin mengejar harga rumah. Betul. Kita tahu kok, kebetulan saya pernah di PTN 3 tahun, jadi banyak bergelut dalam bidang perumahan. Yang luar biasa adalah harga tanah. Harga tanah, jujur lah. Tanah mahal kenapa semua orang juga tahu. Nah, melalui ini di dalam PP pun kami juga diberikan mandat. Ini nanti kaitannya dengan tempatnya Mas Ilham ya, untuk pengadaan land bank, Mas. Tadi kaitannya dengan dana seolah-olah dihimpun nanti terus diberikan surat tanggung jawab untuk menambal, enggak, Mas. Karena di undang-undang diatur di mekanisme pasal 27 itu ada deposito perbankan, kita bisa masuk di situ. Surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, atau surat berharga di bidang perumahan. Nah, dari itu kan kita bisa lihat pada satu yieldnya seperti Bapak. Karena kami kan harus melakukan pemupukan secara optimal. Ya. Pak Adi, ini kan gini, ada kepercayaan publik yang memang agak skeptis. Karena faktanya kan ada kasus Jiwasraya, ya kebijakan investasinya juga awur-awuran, kan seperti itu. Lalu kemudian juga ada kasus Asabri. Nah, bagaimana kemudian Tapra ini bisa menjamin dan meyakinkan publik bahwa peristiwa-peristiwa mismanagement, miskelola, kesalahan dalam investasi itu tidak terjadi?
Justru di sini, Mas Budiman, di PP juga diatur dengan jelas gitu, bahwa instrumen-instrumen mana saja, apa saja yang kami boleh melakukan penempatan itu jelas di sini. Ya kan? Jadi tidak mungkin kami dalam tanda kutip invest di sesuatu gitu ya, enggak, karena semua diatur. Dan ini semua nanti kembali kepada peserta, baik melalui skema pembiayaan khusus MPR maupun dikembalikan kepada peserta yang pensiun melalui simpanan plus pengembangan. Jadi tidak bisa diberikan pada yang lain, kan itu jelas di amanat di PP. Untuk itu kita dimonitor baik oleh peserta, OJK, publik, dan kita setiap periode harus melaporkan kepada publik, Mas. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup transparan dan dicatat di bank custody, Mas. Ya kan, transaksinya, setiap transaksi instruksi dari kami kan kita atur di portfolio manajemen, ya kan. Dari situ juga harus di-approve dulu sama komite, Mas. Ada namanya komite investasi. Kami harus presentasi dulu, Mas. Oke, Jadi baik. cukup berlapis-lapis, Mas, pengamanannya. Berlapis-lapis ya. Oke, saya kembali ke Sandiaga Uno. Bung Sandi, jadi kalau menurut Anda ada nggak sih sebenarnya langkah pemerintah atau program pemerintah yang bisa memberikan rumah kepada masyarakatnya tanpa harus membebani kepada pekerja dan juga pada pengusaha? Saya yakin bisa, karena kuncinya adalah bagaimana kita menghadirkan satu kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan juga pekerja, masyarakat dalam satu kolaborasi dan sinergi. Kami waktu di DKI melakukan, ya tentunya DKI memiliki lahan ya, karena lahan Pemda juga bisa kita lakukan satu pendekatan dengan membangun melalui KLB, KDB yang bisa mendapatkan satu pendekatan yang spesial, sehingga akhirnya biaya lahan itu bisa ditekan, biaya konstruksi bisa kita lakukan bidding yang benar-benar kompetitif, dan setelah itu kita pastikan pembiayaannya itu adalah bentuk kolaborasi juga antara pemerintah pusat, daerah, karena pemerintah daerah juga punya budget nih untuk perumahan. Kita harus menghadirkan perumahan juga, dan dunia usaha. Karena ternyata profit daripada bisnis konstruksi ini maupun profit dari pengerjaan development atau perencanaan maupun pengembangan properti dan di industrial estate ini ternyata bisa kita monetisasi bukan hanya dari harga rumahnya, tapi dari trafficnya, dari teknologinya juga, dari advertisingnya juga, maupun dari bagaimana kita berintegrasi dengan transit oriented development, TOD. Karena saya lihat ini banyaknya nanti akan ada di urban areas maupun di industrial estate. Jadi tugasnya Pak Adi ini nanti mudah-mudahan jadi ikut komplementer. Jangan semuanya dibebankan kepada Tapera, tapi ini adalah merupakan bagian dari salah satu pembiayaan, penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kita harus sekali lagi menyediakan satu fasilitas agar biaya hidup masyarakat ini stabil, terjangkau, dan yang terpenting juga membuka lapangan kerja. Karena konstruksi ini salah satu yang kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Jadi industri konstruksi dan industri-industri yang berkaitan dengan properti ini bisa kita dorong. Tapi Chief Budiman, saya ingin menutup satu hal ya. Bahwa pengelolaan ini kan sekarang ini banyak disoroti karena governance-nya lemah. Yang tadi Pak Adi bilang udah ada. Semuanya juga komite investasi udah ada, semua udah ada semuanya. Tapi kuncinya tuh di mana sih? Enforcement. Enforcement-nya nggak ada. Nah, saya ini pekerjaan saya adalah pengelolaan dana. Sebelum saya ikut sama Bung Fajrul di politik publik ini, politik ini, saya kerjanya seperti Pak Adi ini, pengelola. Kenapa orang-orang memberikan dananya kepada saya untuk saya kelola? Karena saya ya bisa meyakinkan mereka. Saya kasih yield yang menarik, dan saya juga bisa tepat janji. Kan cuma seperti itu, bahwa pengelolaan dana itu harus amanah.
Oke. Ini aja intinya, bagaimana meyakinkan semua pihak, termasuk Mas Bima, Ya. termasuk juga Bung Fajrul, karena Bung Fajrul ini komisaris BUMN yang akan kerja di Konstruksi. ini luar biasa, dia memiliki kepentingan besar di sini, baik sebagai pengusahanya karena dia BOT atau Dewan Komisaris, tapi dia juga perusahaan konstruksi. Oke, baik Bung Sandiaga Uno. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Saya akan coba melanjutkan diskusi dengan Bima soal bagaimana apakah ini akan memperlambat ekonomi atau mempercepat ekonomi. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih Bung Sandi.